Halo everyone, welcome to Miss Holly channel. Selamat datang di channel Miss Holly. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel Miss Holly. Nah, teman-teman, dalam video ini kita akan kembali membahas soal teknis bahasa Inggris untuk persiapan seleksi kompetensi P3K di tahun 2022 ini. Nah, teman-teman, di video ini kita akan membahas beberapa soal jumlahnya yaitu ada 10 tentang label, poster, dan juga jenis-jenis kalimat. Oke, teman-teman langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama, the quality of these pictures are not good enough. What is the type of the sentence? Nah, teman-teman di sini yang ditanyakan adalah jenis kalimatnya ya, teman-teman. Untuk selanjutnya kita baca option yang A terlebih dahulu. Di situ ada simple sentence, kemudian ada compound sentence, complex sentence, dan juga compound complex sentence. Nah, teman-teman, saya ingatkan kembali, simple sentence merupakan kalimat sederhana sesuai dengan namanya ya, teman-teman. Terdiri dari satu independent clause, bisa terdiri dari satu subjek dan juga satu predikat saja. Kemudian yang B adalah compound sentence. Compound sentence merupakan kalimat majemuk setara kalau dalam bahasa Indonesianya. Merupakan gabungan dari dua kalimat yang diikuti oleh coordinate conjunction. Coordinate conjunction sendiri bisa but, and, or, so, ya, dan juga for. Kemudian yang C adalah complex sentence. Complex sentence merupakan kalimat yang terdiri dari satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause yang diikuti oleh subordinate conjunction. Bisa berupa after, before, that, until, although, if, though, whenever, as, once, still, whereas, because, since, unless, while, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kemudian yang terakhir ada compound complex sentence. Compound complex sentence merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih independent clause dan juga setidaknya satu dependent clause. Nah, teman-teman kita lihat untuk di situ kalimatnya kita lihat terlebih dahulu. Di situ ada the quality of these pictures, ini termasuk subjek ya teman-teman, jadi ini adalah subjeknya, saya warnai merah. Kemudian di situ ada, di sini saya warnai kuning, ini merupakan linking verb ya teman-teman, are. Kemudian di situ ada juga not karena kalimatnya negatif, kemudian di sini good enough, di sini merupakan komplemennya. Jadi teman-teman di sini terdiri dari tidak ada conjunction-nya ya teman-teman. Jadi di sini merupakan kalimat sederhana atau simple sentence karena terdiri dari subjek, kemudian to be SMR dan juga complement di situ yang terdiri dari dari adjektif atau kata sifat good di situ ya teman-teman. Berarti di sini untuk option yang paling tepat adalah option yang A ya teman-teman karena tidak ada unsur conjunction-nya atau kalimat penghubungnya. Untuk soal yang kedua, what sentence is the type of complex sentence? Nah, teman-teman di sini kita disuruh untuk mencari contoh option yang complex sentence ya, teman-teman. Langsung saja kita baca optionnya. Oh ya, teman-teman, complex sentence merupakan kalimat yang terdiri dari satu independent clause dan juga satu atau lebih dependent clause ya, teman-teman. Nah, kalimat ini juga diikuti oleh subordinate conjunction. Langsung saja kita baca di situ untuk option yang A ada the security officer at my school is tall. Teman-teman kita amati untuk kalimatnya yang A di situ the security officer at my school di sini merupakan subjeknya ya teman-teman. Kemudian is di sini adalah linking verb atau to be is, kemudian tall di sini adalah adjective. Di sini tidak ada tambahan conjunction sama sekali. Ini merupakan satu kalimat ya teman-teman. Nah, jadi satu kalimat saja berarti ini bukan merupakan complex sentence ya teman-teman karena ini merupakan rumus dari simple present tense yang nominal. Oke, untuk option yang A di sini salah. Kemudian untuk option yang B di situ ada she is watching horror movie in her room.
She is watching, di situ ada she sebagai subjeknya, kemudian ada to be is dan watching sebagai verb ing-nya, kemudian horror movie di situ adalah objeknya, kemudian in her room merupakan kata keterangannya, keterangan tempatnya ya teman-teman. Ini juga bukan merupakan complex sentence meskipun ini panjang, karena di situ tidak ada tambahan conjunction. Hanya ada satu independent clause ya teman-teman, tidak ada dependent clause-nya. Kemudian yang C ada we will visit you after going home from school. Kita di situ ada we sebagai subjek, kemudian ada will, ada visit, you sebagai objek, will itu ini merupakan rumus present future ya teman-teman. Kemudian di situ ada visit sebagai verb 1, ada you sebagai objek. Nah, di situ merupakan independent clause-nya, kemudian diikuti oleh dependent clause after going home from school. Di situ ada subordinate conjunction after ya, teman-teman. Nah, di sini ini merupakan contoh yang complex sentence. Kemudian kita lihat dulu untuk option yang D, di situ ada you have to study hard so you can pass the exam. Di sini ada kata so, di sini juga merupakan conjunction, tepatnya coordinate conjunction. Jadi untuk option yang D di sini merupakan compound sentence ya teman-teman. Meskipun di situ kalimatnya lebih panjang, tetapi yang merupakan complex sentence merupakan option yang C karena di situ ada conjunction, subordinate conjunction after ya teman-teman. Berarti option yang paling betul adalah yang C. Selanjutnya, soal yang ketiga, the following is not the example of compound sentence. Nah, teman-teman di sini ditanyakan adalah yang bukan merupakan contoh dari compound sentence. Langsung saja kita baca optionnya. Di situ ada she has eaten noodle but she is still hungry. Di sini ada kata but yaitu sebagai coordinate conjunction ya teman-teman. But merupakan coordinate conjunction. Jadi option yang A ini merupakan compound sentence. Jadi ini bukan merupakan jawaban yang diminta. Kemudian yang B ada he works hard for he needs much money. Di sini ada coordinate conjunction for. Ini juga merupakan compound sentence. Berarti ini bukan jawaban yang diminta. Karena di situ yang diminta adalah yang bukan ya teman-teman. Kemudian option yang C ada I think I will join English course or perhaps I will spend my time in my room. Di sini juga ada coordinate conjunction or. Jadi ini juga bukan merupakan compound sentence ya teman-teman. Kemudian tinggal option yang D. Di situ ada you need to have breakfast before you go to office. Di sini ada subordinate conjunction before. Kemudian kita lihat lagi di situ juga ada or you will be starving during working. Di sini ada coordinate conjunction or, jadi ini merupakan contoh dari compound complex sentence ya teman-teman. Berarti ini merupakan jawaban yang diminta. Untuk nomor 3, option yang paling betul adalah option yang di soal selanjutnya. Di sini tentang poster ya teman-teman, tepatnya tentang poster COVID-19. Langsung saja kita baca soalnya. Why must you use soap or disinfectant to wash your hand? Kenapa kamu harus menggunakan sabun atau disinfektan untuk mencuci tanganmu? Teman-teman, untuk jenis soal yang seperti ini, kita tidak perlu membaca optionnya terlebih dahulu. Langsung saja kita cari di dalam poster tersebut. Di sini kata kuncinya adalah sabun dan juga disinfektan ya teman-teman. Di situ judulnya How to Best Protect Yourself from the New Coronavirus Infection or COVID-19. Di sini ada wash your hands frequently, kemudian use thoroughly water and soap or disinfect your hands using an alcohol-based rub. Even if they don't seem dirty to you, wash your hands before every meal or snack or whenever you touch an object that others have touched before, like the doorknob. The soap and disinfectants kill the viruses that makes us ill and who are invisible. Di sini kita sudah ketemu kata kuncinya ya teman-teman. Di sini ada sabun dan juga disinfektan. Karena di situ bisa membunuh virus. Gini ya teman-teman.
that make us ill and who are invisible. Nah, berarti ini jawaban untuk yang soal nomor 4 ya teman-teman. Langsung saja kita cocokkan ke dalam optionnya. Di situ ada because soap and disinfectant can make our hands clean. Kemudian yang B ini salah ya teman-teman. Tidak ada, tidak seperti yang ada di poster. Kemudian both soap and disinfectant can be easily used. Ini juga bukan. Kemudian yang C, soap and disinfectant are useful. Di sini juga kurang tepat, tidak sesuai dengan poster tersebut. Kemudian ada because soap and disinfectant kill the viruses that makes us ill and who are invisible. Nah, ini merupakan jawaban yang tepat ya teman-teman, yaitu yang sesuai dengan yang ada di poster tersebut. Berarti option yang paling betul adalah option yang D ya teman-teman. Hal yang kelima, ini juga masih tentang poster COVID-19 ya teman-teman. Langsung saja kita baca soalnya. Based on the poster, you can protect yourself from COVID-19 except bla bla bla. Nah teman-teman, untuk jenis soal yang seperti ini, karena di sini yang ditanyakan adalah yang tidak ada di dalam poster tersebut ya teman-teman. Di sini ada kata except. Except di sini berarti caranya kita harus membaca opsinya terlebih dahulu, kemudian mencocokkan dengan isi dari poster tersebut ya teman-teman. Langsung saja kita baca untuk option yang A, wash your hands frequently. Kita cari di dalam poster tersebut apakah ini merupakan cara untuk melindungi diri kita dari COVID-19. Di situ yang pertama ada wash your hands frequently. Nah, ini berarti betul ya teman-teman, ini ada di dalam poster tersebut. Berarti ini merupakan bukan merupakan jawaban yang diminta. Berarti option yang A salah. Karena yang ditanyakan adalah yang tidak ada di dalam poster. Kemudian untuk option yang B, di situ ada cover your nose and mouth when you sneeze or cough. Kita cocokkan lagi, ini kita baca yang biru-biru ya teman-teman. Protect those around you. Cover your nose and mouth when you sneeze or cough. Nah, ini juga ada di dalam poster tersebut, berarti ini bukan merupakan jawaban yang diminta. Kemudian yang C, keep the distance from people who show cold symptoms. Di situ kita cari di dalam posternya, don't touch your face if you haven't washed or disinfected your hands. Ini bukan. Kemudian keep the distance from people who show cold symptoms. Nah, di sini juga merupakan teks yang ada di dalam poster tersebut ya teman-teman, berarti ini juga bukan merupakan jawaban yang diminta. Ini tinggal option yang di situ ada if you don't feel well, don't tell anyone. Don't tell anyone. Kita baca yang selanjutnya, di sini tinggal satu, if you don't feel well, tell the ones who can help you. Nah, di sini di dalam poster disebutkan bahwa jika kamu merasa tidak baik, merasa agak sakit, maka kamu harus memberitahu seseorang yang bisa membantu. Sedangkan di option di sini yang dia adalah tidak boleh memberitahu satu orang pun, tidak boleh memberitahu orang lain ya teman-teman. Berarti untuk option yang D di sini salah ya teman-teman, tidak ada di dalam poster tersebut. Berarti ini merupakan jawaban yang diminta. Berarti untuk yang nomor 5, jawaban yang paling betul adalah option yang D ya teman-teman. Selanjutnya, who can help you if you don't feel well based on the poster? Nah teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah siapa yang bisa membantu kamu jika kamu merasa tidak baik berdasarkan poster tersebut. Tadi sudah kita baca secara sekilas untuk cara melindungi diri dari COVID-19. Yang berhubungan dengan kita harus memberitahu seseorang kalau kita merasa tidak baik, itu ada di cara yang terakhir ya teman-teman. Jadi langsung saja kita baca di situ cara yang terakhir, if you don't feel well, tell the ones who can help you. Are you feeling feverish or sense that something is not right with your state of health?
Do you have a sore throat? You are coughing or have difficulty breathing? Tell this immediately to those who can help you. Di situ ada teachers, parents, or school medical personnel. Saya tandai terlebih dahulu. Di sini ada teachers, kemudian juga ada parents, or school medical personnel ya teman-teman. Kemudian kita cocokkan ke dalam optionnya. Di situ option yang A ada teachers, parents, dan juga medical personnel. Jadi ini merupakan option yang betul ya teman-teman sesuai dengan yang ada di teks tersebut. Berarti untuk nomor 6 jawaban yang paling betul adalah option yang A. Soal yang ketujuh, the following are the cases which show the symptoms of COVID-19 except bla bla bla. Nah, teman-teman, tadi kita juga sudah membaca posternya yang menunjukkan tentang gejala-gejala COVID-19. Kemudian kalau kita merasakannya, kemudian kita harus meminta bantuan kepada orang lain yang dapat membantu. Itu ada di cara melindungi diri yang terakhir ya, teman-teman. Di situ, if you don't feel well, tell the ones who can help you. Ada di cara yang terakhir. Are you feeling feverish or sense that something is not right with your state of health? Do you have a sore throat, you are coughing, or have difficulty breathing? Bla bla bla. Kemudian di sini sudah dicetak tebal berwarna hitam gejala-gejala yang harus kita perhatikan ketika kita mengalami gejala tersebut, yaitu dengan memberitahu orang lain yang bisa membantu ya teman-teman. Saya tandai terlebih dahulu. Di situ yang A adalah Audrey is feeling feverish. Jadi ini sesuai yang ada di dalam teks tersebut ya teman-teman. Berarti ini bukan jawaban yang diminta. Berarti ini salah ya teman-teman untuk option yang A. Kemudian yang selanjutnya yang B, Kyle has a sore throat. Di situ juga sudah ada di sini di tebali sore throat. Kemudian di sini juga ada coughing, juga ada difficulty breathing. Nah, Kyle has a sore throat ini juga merupakan gejala coronavirus ya teman-teman. Berarti ini bukan jawaban yang diminta. Berarti untuk option yang B ini juga salah. Kemudian untuk option yang C di situ Avril has difficulty breathing ini juga betul ya teman-teman, sudah ada di situ. Berarti option yang ini bukan option yang diminta. Kemudian untuk option yang selanjutnya tinggal option yang D yaitu Jeff is feeling good. Nah, good di sini bermakna positif, berarti ini bukan merupakan ciri-ciri gejala COVID-19 ya teman-teman. Karena juga tidak disebutkan di dalam poster tersebut. Berarti untuk nomor 7 jawaban yang paling betul adalah option yang D ya teman-teman. How many servings can be provided from one container of the product? Berapa banyak sajian atau porsi yang bisa disiapkan dari satu wadah produk tersebut, Nah, teman-teman langsung saja kita cari di dalam teksnya, karena ditanyakan adalah berapa banyak sajian ya teman-teman, berapa banyak porsinya. Di situ tentang Barsoti Family Juice informasinya ya teman-teman. Kemudian ada nutrition facts-nya, di situ ada 8 servings per container. Nah, ini kita sudah ketemu jawabannya teman-teman. 8 servings per container. Jadi jawabannya adalah 8 sajian per wadahnya ini, per produknya. Jadi kita langsung saja cocokkan ke dalam option yang ada. Di situ yang A less than 10 servings, kurang dari 10 porsi. Nah, teman-teman, ini memang betul kurang dari 10 porsi, tetapi ini tidak jelas. Itu bisa 9,
Kurang dari 10 kan bisa 9, bisa 7, bisa 8, bisa 6, dan sebagainya. Berarti ini kurang tepat ya teman-teman karena tidak jelas berapa sajiannya. Kemudian untuk option yang B, di situ ada more than 8 servings, lebih dari 8 sajian. Ini juga salah karena ini tidak lebih dari 8 ya teman-teman. Kemudian di situ yang C adalah exactly 8 servings. Ini tepatnya 8 sajian, 8 porsi. Nah, ini jawaban yang diminta ya, teman-teman. Karena memang di situ per produknya itu untuk 8 sajian, 8 porsi. Kemudian kita baca yang D, ternyata itu kira-kira 10 sajian, 10 porsi. Ini juga yang D salah. Berarti untuk yang nomor ini nomor 8, jawaban yang paling betul adalah yang C ya teman-teman. Nomor 9. From the label we know that bla bla bla. Nah, teman-teman, di situ yang ditanyakan adalah informasi yang terkandung di dalam teks tersebut ya, teman-teman, di dalam label tersebut. Nah, untuk jenis soal yang seperti ini, maka kita harus mencocokkan antara option yang ada di A, B, C, dan juga D dengan teks yang ada. Langsung saja untuk option yang A, the total amount of the calories is 880. Total dari kalori tersebut, kalau di total jumlahnya adalah 880. Kita baca terlebih dahulu, di situ ada nutrition facts-nya. Kemudian 8 servings per container, serving size, amount per serving, and then calories. Di situ yang kita tanyakan ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah tentang kalorisnya. Di situ kaloris per serving adalah 110. Berarti kalau untuk satu produk disajikan 8 porsi, maka total kalorinya adalah 880. Berarti di sini untuk option yang A itu betul ya teman-teman. Saya tandai terlebih dahulu. Kemudian untuk option yang B, coba kita cocokkan terlebih dahulu ya teman-teman. Di situ ada the product contains 10% calcium 22 mg. Kita baca lagi, di situ ada total fat, kemudian ada saturated fat, trans fat, and then cholesterol, and then there is sodium, carbohydrate, dietary fiber, total sugars, ada kemudian protein, vitamin D, dan juga kalsium. Nah, di sini tanyakan ya teman-teman, di situ ada kalsiumnya. Di sini kalsium 22 mg, di situ ada 2% ya teman-teman. Berarti untuk option yang D ini salah. Karena di situ disebutkan 10%, ternyata di situ hanya 2%, berarti nomor 9 ini salah ya teman-teman. Kemudian untuk option yang C, coba kita cocokkan, the product uses added sugar. Nah, di sini tadi kita sudah membaca total sugar-nya di sini ada 0% ya teman-teman, berarti itu tidak ada tambahan gula. Berarti untuk yang C ini juga salah ya teman-teman. Kemudian untuk yang D, di situ you can consume the product on 20 July 2021. Jadi di situ di sini kalau kita baca secara sekilas skimming ya teman-teman, di situ ada expired date-nya yaitu tanggal 20 bulan Juni 2021. Berarti kita tidak boleh memakan itu pas tanggal itu atau setelah tanggal itu ya teman-teman. Kemudian tetapi di situ bulan 6 adalah bulan Juni ya teman-teman. Sedangkan untuk option yang D di situ disebutkan bulan Juli. Berarti ini sudah expired karena bulan 7 ya teman-teman. Berarti untuk option yang D ini juga salah. Untuk nomor 9, pilihan yang paling tepat adalah jawaban yang A. Soal yang terakhir ya teman-teman, kita baca terlebih dahulu. No preservatives. The word preservatives mean bla bla bla. Nah, di sini yang ditanyakan adalah arti dari kata preservatives. Jadi kita tidak perlu membaca teksnya lagi ya teman-teman. Jadi langsung saja kita cari jawaban yang ada di option tersebut yang mengacu kepada arti dari preservatives itu sendiri. Jadi teman-teman, preservatives
berarti bahan pengawet ya teman-teman. Di situ disebutkan tanpa bahan pengawet. Jadi langsung saja kita cari untuk jawaban yang mengacu kepada bahan pengawet. Di situ untuk option yang A, an additive used to protect against decay, discoloration, or spoilage, yaitu zat adiktif yang digunakan untuk melindungi bahan makanan ya teman-teman dari pembusukan dan juga perubahan warna. Berarti ini betul ya teman-teman, karena memang bahan pengawet itu digunakan untuk melindungi dari pembusukan sehingga menyebabkan perubahan warna. Jadi agar tidak busuk dan warnanya tidak berubah, biasanya dikasih bahan pengawet, tetapi dalam produk tersebut tidak. Jadi ini betul ya teman-teman untuk option yang A. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk option yang lain. Di situ ada a coloring artificial to make the product more beautiful. Di situ yaitu pewarna buatan yang digunakan untuk membuat produk agar lebih indah. Jadi ini salah karena bahan pengawet bukan merupakan pewarna ya teman-teman. Jadi ini salah. Kemudian untuk option yang C, di situ ada a flavor additives to get the nicer food taste. Di situ adalah zat aditif rasa yang digunakan untuk mendapatkan rasa makanan agar lebih enak. Ini juga salah karena itu bukan kegunaan dari bahan pengawet. Kemudian untuk option yang terakhir di situ ada yang D, an emulsifier to make the product soft, yaitu pengemulsi untuk membuat produk menjadi lebih lembut. Ini juga salah ya teman-teman. Jadi untuk nomor 10 ini jawaban yang paling betul yang sesuai dengan bahan pengawet adalah option yang A. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dalam video pembahasan berikutnya tentang soal-soal teknis P3K khususnya bahasa Inggris ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you for the next video. Bye.